ini kita akan melaksanakan press release kejadian yang viral di masyarakat, karena ada, jika rekan-rekan semua memperhatikan, ada kejadian viral tentang video yang di-share di media sosial yang mengucapkan hati-hati lewat RSJ ono ngarit itu. Jadi alhamdulillah kejadian tersebut sudah bisa kita ungkap. Untuk detail kegiatan akan nanti segera dijelaskan sehingga nanti kita bisa jelas, jadi masyarakat tahu dan tidak cuma dia untuk sumber informasinya. Ono kode wae. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Yang kami hormati Pak Wakapolres, yang kami hormati Pak Kapolsek Utara, yang saya hormati rekan-rekan media sekalian. Tentunya pada pagi hari ini kami akan melakukan press release terkait dengan viralnya kejadian pada tanggal 22 hari Sabtu kemarin malam Minggu sekira pukul 23.40 bahwa ada yang melintas di Jalan Ayani, tepatnya di di depan RSJ. Jadi ada kendaraan bermotor berboncengan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Tentunya kami sebagai institusi kepolisian segera menindaklanjuti adanya berita viral tersebut, sehingga kami melakukan lidik yang pada prinsipnya setelah kami identifikasi, kami mendapatkan informasi tentang keberadaan Ranmor. Berawal dari Ranmor tersebut kami telusuri dan kami lakukan penyebaran kepada seluruh fungsi kepolisian yang ada di Magelang Kota, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19 dari Polsek Magelang Utara mendeteksi adanya segerombolan anak-anak yang berada di Kampung Krian, Kampung Krian RT 0703 Potro Bangsan Magelang Utara ini. Ada beberapa anak bergerombol tersebut di situ, dan kebetulan ada kendaraan yang kebetulan kita curigai dan dipakai pada saat viral. Selanjutnya dari tempat tersebut memang kita amankan beberapa anak, beberapa orang yang kurang lebih berjumlah 9 anak tersebut langsung kita diamankan oleh Polsek Magelang Utara dan diidentifikasi, dan ternyata dari sekian anak tersebut hanya satu yang kebetulan sebagai pemilik dan kebetulan sebagai pemakai senjata tajam jenis celurit tersebut. Anak sebagaimana yang memiliki dan mengakui bahwa kejadian tersebut adalah dirinya, itu atas nama MIA. MIA. Ini umur 16 tahun. Kebetulan ini seorang pelajar kelas 2 di salah satu sekolah menengah. Dia di salah satu sekolah menengah. Sampai dengan saat ini kami akan melakukan sesuai dengan komitmen kami sebagai institusi di wilayah Magelang Kota, akan menindak tegas terhadap aksi premanisme, dan ini akan selalu kita tunjukkan bahwa setiap ada aksi premanisme di wilayah Magelang Kota, maka kami akan menindaklanjuti. Kami tidak melihat dan kami tidak pandang bulu siapapun pelakunya, dan kami selama ini terus akan memerangi aksi premanisme sebagaimana perintah pimpinan untuk menjaga stabilitas Kamtipmas di wilayah Magelang Kota. Saya kira demikian. Untuk ancaman yang kami lakukan, yang kami laksanakan dalam penanganan perkara ini adalah kita kenakan di pasal 2,
di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 51, yaitu Undang-Undang Darurat, diyuntukkan di Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, ya, dengan ancaman hukuman 10 tahun. Demikian yang bisa saya sampaikan pada press release saat ini. Mungkin ada pertanyaan? Ini anak yang bergabung dalam hukum ini pelajar setingkat SMP atau SMA. SMA? Iya. SMA. SMK kelas 2. Oke, di salah satu sekolah. Itu mereka mau ke kemana? Jadi maksud dan tujuan dia membawa senjata tajam itu dari suatu tempat mau ke tempat temannya. Namun demikian, maksud tujuannya adalah bahwa yang bersangkutan ini pernah mengalami suatu peristiwa penganiayaan terhadap dirinya, itu sudah lampau, sehingga maksud menguasai alat ini adalah untuk melindungi diri. Ini alasan yang saat ini disampaikan. Namun demikian tetap ini tidak dibenarkan, karena di samping istilahnya dia memiliki maksud tersebut, namun demikian ini juga menakut-nakuti, memberikan rasa khawatir kepada orang lain. Gitu. Bisa dikatakan over Ya, ya? Bawaannya kan. over, dan pada saat itu diakui bahwa itu adalah dirinya. Dan itu pelajar SMK di wilayah kota kabupaten mana? Kabupaten. Wilayah kabupaten. Ya. Sementara ini pelaku ini diamankan atau gimana ya? Kita proses sesuai dengan ketentuan hukum dan sekarang masih menjalani pemeriksaan. Meskipun tidak ditahan ya ini. Kalau tidak bukan berarti ini, jadi belum kita lakukan, tapi yang jelas kita punya kewenangan untuk menahan. Jadi pas di RSC itu kalau posisi ramai gerombolan anak itu ya, atau Hanya dia berboncengan dengan temannya. Kalau di video itu berarti dia yang anak ini yang belakang ini ya, yang bawa saja. yang jajam yang belakang. Ya, Berarti yang di proses yang bawa saja ini. iya, yang memiliki Yang senjata saksi tajam. gitu. Iya, saksi kunci. Karena kalau di video itu kan rame-rame di Indonesia. Iya. Kalau dilihat dari viralnya di video itu hanya berdua itu, cuma ada seseorang yang di belakangnya itu, yang kebetulan mungkin ini salah satu agen daripada Magelang Raya toh, nah, kan gitu. Nah, bisa memasukkan video itu langsung kan gitu. Karena sudah kami konfirmasi terkait masalah admin, ternyata bukan admin yang memasukkan. Tapi waktu malam minggu itu tidak ada penganiayaan yang terjadi ya, hanya Tidak ada, hanya sebatas dia membawa, menguasai, dan itu di dalam unsur pasalnya tidak perlu harus digunakan. Membawa, menguasai alat tajam yang tidak dipergunakan sesuai dengan keperuntungannya, artinya itu sudah memenuhi unsur sebagaimana pasal yang disangkakan. Dan ini kebetulan viral dan menjadikan keresahan, maka kami sebagai anggota Polri ini yang tentunya sesuai tupoksi akan kami tindak lanjuti. Dan untuk temannya lain yang kemarin sempat ditangkap di Polsek Utara, saat ini apakah dia juga wajib lapor atau Sementara kami data, ya, tentunya kami harus perlu pendataan. Setelah kami data, kami wajib lapor seminggu 2 kali, seluruhnya. Dan itu ada yang perempuan yang dia Ya, cuma tidak ada yang mengetahui dari sekian itu, hanya pada saat diamankan oleh Polsek Utara, anak-anak tersebut ada di tempat rumah itu bersama-sama dengan pelaku. belum tentu cewek-cewek itu ikut mengalami itu. Enggak ada dan tidak mengetahui peristiwa itu. Benar tadi NIA bilang dia pernah dianiaya ya sebelumnya, itu mengalami luka apa ya? Dia hanya menyebutkan bahwa saya pernah mengalami digebuk orang. Di jalan juga. Oke, di jalan. Orang yang tidak dikenal. Kira-kira berapa tahun?
Itu pengakuan. Pengakuan tidak perlu saya dalami itu. Cuma itu pengalaman pribadi kan bisa saja dia menyampaikan ini. Dan itu celuritnya celurit biasnya. Buka karcis ya. Saya buka ini celurit ini ternyata setelah saya ini tajam. Itu miliknya atau orang tuanya atau berkenan? Miliknya. Miliknya. Iya. Iya. Dibeli dari temannya. Masih baru. Ragangnya sudah lama. Sudah lama. Motif dia membeli celurit juga itu Untuk jaga-jaga dan alasannya bahwa saya pernah mengalami dicegat atau dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Alasannya itu. Jadi itu bukan celurit biasa, bukan. Bukan. Ini tajam. yang seperti ini penemuan remaja yang bawa pacaran berjalan malam hari ini sudah berapa kali di Yang jelas kami sudah melakukan penindakan terkait dengan aksi premanisme ini sudah 4 LP yang sekarang sudah proses dan 2 LP sebelumnya sudah tahap kedua dan yang masih proses tahap 1 ada 3 LP itu, yang 1 masih proses juga, tambah yang sekarang. Artinya kita berkomitmen sesuai dengan arahan pimpinan Magelang Kota ini harus memerangi aksi premanisme. Selama 2023 ya. Ya, selama 2023. untuk antisipasi ke depan kira-kira ada patroli Selalu sudah. Kami sudah berupaya maksimal baik melalui Babin, baik melalui rekan-rekan kita yang langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk mensosialisasikan tentang aksi-aksi premanisme. Ini jelas dilarang dan untuk hal tersebut kami sudah selalu kita sosialisasikan bahwa Magelang Kota tidak main-main untuk menangani perkara-perkara yang ada kaitannya dengan premanisme. Saya kira cukup, nggih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Waka. Monggo. Cukup, ada lagi? Saya kalau sudah cukup. Siap.